biasanya kalau malam Jumat suara gamelan itu biasanya muncul gitu. Kan mikir sing wayah kan ngendi ya aku. Kan saya nggak kepikir macam-macam itu, Mang. Ada suara gamelan itu kan sayup-sayup, tapi semakin malam itu semakin keras gitu. Lewat aja gitu kan. Nah terus lewat, lagi duduk, ini ungkang-ungkang kayak gini, kakinya yang satu diangkat, yang satu gini. Ada apa ya, semacam kerajaan. Gangguan dan teror makhluk goib penghuni hutan Alas Roban selalu memberi kesan yang menyeramkan. Munculnya penampakan sosok siluman ular, hantu anak kecil yang selalu mengganggu para pekerja tambang. Semua ini terjadi di wilayah tambang Alas Roban dan dialami langsung oleh Mas Beken. Apa kabar Mas Beken? Alhamdulillah, Mang. Wah. Baik. Sehat ya? Sehat. Jadi Mas Beken ini namanya Beken, waduh, berarti terkenal ya? Iya. Nama asli siapa? Nama asli Subhan. Subhan, kenapa bisa jadi Beken? Nggak tahu itu, Mang. Teman-teman itu dari kecil saya udah dipanggil gitu. Atau dulu pernah jadi selebritis gitu ya? Jadi Ya pengennya sih, Mang. pernah terkenal. Baik, Mas Beken adalah warga asli di Alas Roban ya? Iya, asli. Rumahnya dekat sini, Sekitaran sini, Mang. sekitaran sini. Kita berada di tengah hutan jati atau di pinggir jalan raya Alas Roban ya. Mm-mm. Ini tempatnya kalau menurut saya cukup merinding. Kalau Mas Beken merasakan apa nih sekarang? Merasakan apa? Maksudnya ada kedatangan makhluk nggak di sini? Kalau kedatangan saya kurang paham itu, Mang. Cuman memang kalau tempatnya sini juga menurut saya angker, Mang. Kalau Ini sini sangat angker ya. di sini. Oke, baik Sobat Pala Mencekam, Mas Beken ini akan berkisah waktu beliau bekerja di sebuah kuari ya. Kuari atau penambangan terbuka di daerah sini. Tepatnya di belakang ini. Iya, di belakang sini. Di sebelah wadah selir tadi, Mang. Ya, Ya, Jadi- yang angker banget itu kan. tempatnya sangat angker ya. Mm-mm. Nanti kita dengarkan kisahnya. Nah, sebelum berkisah seperti biasa, nggak bosan-bosan MM selalu memberikan kenang-kenangan berupa kaos. Nah, kaos untuk Mas Beken nih, nanti dipakai nih ya. Oh ya, terima kasih. Ini kenang-kenangan dari kita. Suka nggak nih? Alhamdulillah, Mang. Buat ini nanti Jangan buat tidur ya, enggak buat buat ini jalan-jalan. ada ininya. Ya, ada YouTube-nya. Malam mencekam. Iya, betul. Boleh dititipin lagi? Nanti pulangnya Oh, boleh iya. diambil. Jadi waktu itu Mas Beken bekerja di kuari itu ya. Iya, di kuari. Saya Sebagai bagian- apa? Sebagai jaga malam, Mang. Saya di Sebagai jaga malam. jaga Waduh. malam. Kalau sekarang ya masih ini masih jaga-jaga juga. Masih jaga-jaga juga ya. Iya, Masih dunia malam ya. dunia malam tapi bukan di sini. Bukan di Yang- dugem yang- bukan ya. Bukan. Oh, bukan. Dunia malam di hutan-hutan ya. Baik, Sobat MM, jangan kemana-mana. Tonton sampai habis kisah dari Mas Beken tahun 2017. Ini kejadiannya benar-benar nyata. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia kisah dari Mas Beken. Jadi gini, Mang, ceritanya itu yang saya alamin sendiri. Waktu itu di tahun 2017 itu kan saya masih cari-cari pekerjaan itu, Mang. Bingung saya kan, nggak ada kerjaan gitu. Temen nawarin, nih ada kerjaan tapi jaga malam itu, kamu mau nggak gitu kan. Dia ngomong kayak gitu sama aku. Nah saya kan pikir-pikir, jaga malam di tempat kuari yang notabene kuari itu jauh dari kampung gitu kan, di tengah hutan gitu kan. Kan saya pikir-pikir, wah takut saya ini. Tapi ya akhirnya saya ambil juga, Mang. Itu kan daripada saya nggak kerja, ya kan, mending saya ambil itu. Ya udah saya ambil. Jaga malam ya? Jaga malam itu, Mang. Jaga malam kita berangkat
sebelum maghrib itu biasanya kita berangkat sebelum maghrib. Akhirnya ya langsung aja, ini besok kamu berangkat gitu kan. Teman saya ngomong kayak gitu. Oh ya oke wes, saya berangkat. Besoknya saya berangkat itu. Tapi dalam hati saya juga tanya-tanya itu, waduh saya berani apa enggak ini ya malam di hutan, di tengah hutan gitu kan Mang. Akhirnya saya berangkat, saya mantep-mantep itu Mang. Yang penting saya kerja gitu kan. Udah saya berangkat, habis maghrib itu kan, yang teman-teman yang kerja itu kan udah pada pulang itu maghrib. Udah pulang, saya sendiri itu malam pertama itu Mang, malam saya masuk kerja itu kan. Saya tulis kanan tulis kiri gitu kan, merinding juga saya itu di tempat sesudah portal itu kan ada pos. Nah itu saya di situ, saya nongkrong di situ. Sendirian petugas malamnya? Itu sendiri Mang. Saya Jadi Mas Beken sendirian, nggak ada partner sendiri, saya sendiri. Kan itu sih yang satu siang, yang satu malam gitu. Nanti kan giliran gitu Mang. Nah itu pas kebagian saya masuk pertama itu pas malam gitu. Nah itu kan perasaan saya kan nggak enak juga kan, nggak karuan itu pas habis maghrib tuh kok sepi di tengah hutan gitu kan. Nah akhirnya saya keliling lah biasa kan, sudah di apa namanya, dari bosnya itu ngomong, ini tugas kamu kayak gini, kamu kawal kalau ada alat berat, ada truk itu kamu dikelilingin kalau ada pencuri atau apa gitu. Nah saya nggak tidur itu semalaman, saya malam pertama. Alhamdulillah sih Mang, biarpun takut gitu kan malam pertama itu, waduh merinding gitu kan. Tapi sampai pagi nggak ada apa-apa, nggak ada gangguan, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah gitu malam pertama. Terus malam berikutnya sampai 1 minggu itu Mang, saya 1 minggu nggak ada apa-apa. Nah akhirnya saya kan tambah berani gitu Mang. Oh cuman kayak gini tok gitu kan, di perasaan saya nggak ada apa-apa, nggak masalah, kita lanjut lagi kerja. Kan terus saya siang kalau siang kan saya cuman itu pagi buka portal gitu aja itu tok. Nah tiba-tiba si eksavator itu mogok itu Mang. Mogok, saya kan nggak ikut ke situ, saya cuma ngeliatin doang gitu kan. Mogok, udah di apa namanya, bengkelnya montirnya itu sudah dibenerin, tapi nggak apa-apa, nggak ngaruh gitu, masih tetap mogok aja gitu. Akhirnya kan pada nyerah, padahal sudah diganti mesin baru, onderdil baru gitu kan, masih aja tetap dia mogok gitu. Ternyata setelah beberapa waktu kan itu mogok berapa jam, sorenya gitu, ular dari dalam eksa itu Mang, ada ular. Saya nggak berpikiran sing macem-macem kan itu pas waktu itu, cuman ular keluar, habis itu si eksa bisa jalan Mang. Nah itu saya kepikiran setelah ularnya itu keluar, itu saya mikir, wah apa bener gara-gara si ular itu si eksa jadi mogok gitu kan, saya mikir itu. Ularnya sepanjang apa Mas? Ularnya 2 meteran lah gitu Mang. 2 meter. Diameternya? Diameternya kecil, nggak terlalu besar. Berapa ya? Berapa diameter kalau segitu? Kecil, satu pipa kecil. Warna itu. hitam? Warnanya hitam. Terus itu udah selesai kan, udah kerja lagi kan. Terus akhirnya saya masuk lagi pas sip malam lagi nih Mang. Tapi sebelum sip malam itu kan sama teman saya yang bagian siang, saya cerita gitu. Cerita, iki kemarin ono sing mogok gara-gara ono jerone ono ulone. Tapi baru ki ulone metu iso urip meneh. Nah aku kan bilang sama temanku kayak gitu. Ya
dia ngomongnya palingan itu si penunggu tempat itu gitu. Dia temanku ngomong kayak gitu. Nah saya kan jadi tambah penasaran gitu kan Mang. Penasaran apa benar di tempat ini ada penunggunya yang kayak gitu. Itu kan yo penasaran, yo takut juga kan saya Mang. Kalau malam kan saya sendiri itu. Nah selang beberapa waktu, beberapa minggu, ya alhamdulillah Mang saya nggak ada kejadian, terus nggak ada apalah istilahnya sesuatu yang membuat tambah takut itu belum ada, alhamdulillah sih Mang. Tapi beberapa bulan itu ada sesuatu yang membuat saya penasaran juga Mang. Itu kan pas waktu saya keliling, itu pas saya malam, itu tiba-tiba dari parkiran truk itu ada yang nyala lampunya itu Mang. Tak obor kan, tak senter gitu, nggak ada orang, tapi kok nyala gitu. Nah saya samperin, itu nggak ada gitu. Saya samperin kan dia lampunya mati gitu. Itu saya kaget, ya takut. Tapi saya berani, gimana lagi Mang, saya kerjain di situ kan. Langsung tak tinggal lagi, saya keliling lagi tuh Mang, muter-muter. Terus keesokan harinya, malam harinya berikutnya sama seperti itu Mang. Nah akhirnya paginya saya tanya saya cerita sama teman saya yang sudah lama di situ kan. Dia kan lebih tahu gitu. Pak, semalam itu truknya mumpan dewe, aku kan bilang kayak gitu. Itu si truk semalam lampunya nyala-nyala sendiri Pak. Saya takut kan saya bilang kayak gitu. Terus akhirnya motor sing ndi Mas? Sing kae Pak, sing tengah. Iku motor loro nyala kabeh bareng gantian gitu. Itu 2 armada, 2 truk itu nyala sendiri. Nah, dia bilang, "Wis jarke aja, biarkan aja. Jangan diganggu, biar nyala gitu." Katanya dia bilangnya kayak gitu, Mang. Esok malamnya ada teman-teman yang dari bengkel luar itu kan dia ngerjain apa namanya mesin rusak gitu, dia garap sampai malam gitu, dia di lembur. Nah pas waktu itu juga Mang keliling kan, itu si truk itu nyala lagi lampunya, top gitu kan. Nah saya biarin, saya keliling lagi aja, tak tinggal kan dia mati sendiri. Habis itu nyala lagi si truknya itu, lampunya itu nyala lagi, sama si teman-teman yang lagi nggarap mesin itu disamperin dia. Nggak tahu dicopot kabelnya atau apanya, itu terus mati terus. Nah esok harinya dia cerita Mang sama saya si itu, "Pak, semalam sampean weruh apa lampune mati piye?" "Wis biasa Mang, wis biasa Pak." Saya bilang kayak gitu, itu udah biasa, itu nyala sendiri kadang gitu. Terus akhirnya dia cerita lagi, kan tak lepas itu kabelnya itu tak lepas biar nggak nyala-nyala. Saya takut tapi bar tak copot, bar aku nyopot, wekku motorku ra iso di-start. Dia bilang kayak gitu Mang. Setelah dia lampu yang tadi nyala itu dia matiin, itu gantian motor dia itu nggak bisa nyala. Loh kok iso Pak? Aku kan tanya kayak gitu. Tak tanya lagi, nggak tahu, udah dibongkar, ini udah bengkel udah bongkar, tapi masih aja tetap nggak bisa nyala. Akhirnya kemarin tak dorong keluar dari sini sampai Pantura bisa nyala itu. Lah saya kaget Pak, lah kok iso? Iya itu nggak tahu apa gara-gara semalam saya itu ngulah-ngulah lampu itu gitu. Nah ternyata
keesokan harinya cerita-cerita sama teman saya yang jaga yang satunya, itu ternyata ya memang si bengkel itu dikerjani katanya. Itu yang nyalain lampu itu penunggunya situ katanya kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu, Pak, gitu. Terus itu kan beberapa bulan setelah saya kerja itu baru 2 atau 3 bulan itu kejadian itu. Itu saya masih berani aja itu, Mang. Saya masih yang penting saya kerja, masih enak aja kerja. Terus ada lagi setelah itu masuk lagi dari luar kota, ada investor gitu, Mang, ceritanya kan. Investor bawa orang juga di situ. Tambah orang. Itu yang setiap orang asing, orang baru masuk situ, itu pasti, Mang. Dia pasti menampakkan diri gitu. Pasti istilahnya kalau kita mungkin dia ingin berkenalan mungkin, Mang. Seperti itu. Dia juga cerita ke saya, "Wah, Pak, aku roh bocah cilik-cilik ning kene." Ya, aku kan yang itu kan sudah biasa, Mang, sudah ngerti yang itu. Nah, akhirnya tak bilangin si orang itu, "Udah biasa, Mas, kalau itu. Sing penting sampean jangan ganggu. Kalau ada apa-apa permisi." Gitu. Udah tak bilangin. Terus beberapa teman-temannya dia juga ngalamin hal yang seperti itu, Mang. Anak kecil gitu kan. Seringnya anak kecil kalau di tempat ini. Terus beberapa waktu berlalu itu kerja seperti biasa. Nah, pada akhirnya satu waktu itu ada rencana pembukaan lokasi baru, Mang. Memang sih dari bos mengadakan ritual lah istilahnya, kalau orang Jawa kan pasti ada sesajen dan lain sebagainya itu sudah dilaksanakan seperti itu. Biasa kita setelah itu kan kerja itu kan. Kerja, saya kan nggak ikut kerja, nggak tahu lokasinya yang mana itu, nggak tahu. Cuman pas malamnya itu teman-teman ada yang ngomong, Mang, yang dari luar kota loh itu ya, dari luar kota itu ya cuman cerita katanya sih dia lihat sosok perempuan gitu di wilayah situ gitu. Dia cuman cerita aja, tapi saya bilangin ya nggak usah diapa-apain lah, yang penting gitu. Nah, makanya dari teman-teman itu banyak yang nggak betah di situ, Mang. Dia sanggar satu malam, misalkan dia tidur di kuari, itu malam berikutnya dia nggak berani, dia pasti keluar gitu. Itu beberapa bulan setelah saya kerja hampir 1 tahun, ada satu kejadian di mana yang kerja itu ada kecelakaan gitulah di situ. Ada yang meninggal dunia gitu. Itu meninggal dunia, akhirnya udah diurus semuanya kan. Meninggal dunia gara-gara apa itu penyebabnya? Nah itu sampai sekarang belum Mang, apakah yang meninggal dunia itu karena hal mistis, hal yang gaib atau apa, sampai sekarang belum ada yang bisa jawab gitu, Mang. Saya cari tahu juga takut sendirilah nantinya kalau karena saya tahu tempat ini memang angker banget gitu. Dari kejadian itu belum ada penampakan yang menurut saya itu sangat membuat saya takut, belum ada. Saya pas lagi duduk ini kan, saya ngerokok duduk sambil ngopi itu kan, di pos sebelah portal itu kan bawahnya itu sungai kecil gitu. Depannya pos itu sungai kecil. Itu ada batu, ada agak besar lah, tapi kelihatan dari itu batunya. Saya biasa ngerokok aja, Mang, ngerokok. Ya nggak ada rasa, nggak ada hawa. Kalau ada sesuatu itu saya belum merasakan itu. Cuman ketika saya biasa sambil mikir situ, saya
lampu senter saya obor sana obor sini kan. Lah pas waktu saya ke batu itu di atas sungai itu kan, so aku kaget itu Mang. Pas waktu itu ada putih-putih itu kan, tak senter itu kok kayak orang duduk gitu Mang, di batu itu orang duduk, tak senter rambutnya panjang gitu kan. Saya merinding ini juga merinding saya Mang. Ternyata tak senter ini dia sosok wanita, menurut saya sih wanita, rambutnya panjang, dia pakai baju terusan gini putih, itu menghadap ke belakang saya, dia madepnya ke arah sungai yang aliran air itu kan. Ya saya kan di belakangi, membelakangi saya gitu, tak sorot itu. Dia duduk dia meneng diam tok dianya itu. Diam, tak obor lagi masih ada dia. Lah saya lari kan. Lari pas waktu itu Mang. Ya kan belum pernah lihat yang kayak gitu. Saya lari keluar saya. Di tempat saya kan yang bawah itu kan tempat saya jaga. Itu di atas ada sebelah itu ada PT lain tapi ada yang jaga juga. Lah saya lari itu, saya lari ke atas. Saya gabung sama teman-teman yang di situ. Pak, aku rawani Pak, konconi ya. Aku bilang sama temanku gitu, aku nggak berani. Barusan nganggo putih-putih, rambutnya dawa nang dhuwur watu ki lho Pak. Aku bilang kayak gitu Mang. Akhirnya malam itu saya nggak berani balik situ Mang. Saya takut saya pas itu. Saya tidur di sebelah di tempat teman saya yang sebelah itu di PT sebelah gitu kan. Nah esoknya kan saya cerita itu Mang. Saya ngomong sama teman saya yang pas bagian si pagi siang itu kan. Mbah, mambungi wong weruh anu gitu. Lah aku bilang sama dia, semalam saya diliatin itu Mbah, apa namanya? Apa kuntilanak, apa-apa iku wong wedok itu. Saya bilang kayak gitu Mang. Saya lari orang wani turun yang kene aku Mbah. Saya nggak berani terus sini Mbah. Saya turun nang dhuwur aku. Wedi kok aku kan bilang kayak gitu. Dia ngomong nggak apa-apa, itu sing jaga, ora apa-apa. Iku sing ngonconi, kuwi ngonconi kowe gitu. Dia malah bilang kayak gitu Mang. Dia malah bilang nggak apa-apa, itu nanti malah buat teman kamu. Lah saya tambah takut. Oh, mosok temen kok sosok kayak gitu, serem kan gitu. Akhirnya malam itu kan harusnya saya seminggu kan. Lah akhirnya saya minta sama teman saya, aku bagian awan, aku minta siang gitu Mang. Takutan saya waktu itu. Lah aku kan minta siang terus. Tapi kan tak pikir lagi aku nggak enak, mosok aku siang terus. Saya masuk malam lagi. Ya saya beraniin, saya berani. Pas malam lagi, alhamdulillah nggak ada apa-apa Mang. Biasa saya keliling. Itu saya senter, saya batu itu, saya yang tadinya itu ada makhluk. Itu tak senter lagi, nggak ada. Itu sekarang kalau saya keliling, itu pasti yang paling pertama yang itu. Yang paling pertama yang batu itu tak senter. Itu kira-kira ada orang apa tidak gitu Mang. Nggak ada. Terus saya keliling lagi biasa sampai seminggu, sampai saya siang lagi, terus malam lagi. Terus beberapa waktu itu 2017 2018 pas lagi keliling kan, saya keliling itu kalau orang Jawa kan wayang itu Mang. Itu kayak ada wayang kan, mikir wah sing wayang kan ngendi ya aku kan. Saya nggak kepikir macam-macam itu Mang. Ada suara gamelan itu kan, sayup-sayup, tapi semakin malam itu semakin keras gitu. Saya nggak kepikir kemana-mana. Terus esoknya saya cerita lagi sama si teman saya itu. Dia kan sudah lama di situ. Saya cerita, saya bilang, saya tanya, apa ada orang hajatan Mbah? Kok semalam ono
ada suara wayang gitu. Dia jawabnya nggak ada. Nek suara wayang itu ya biasa kuwi sebelah. Dia malah bilang kayak gitu mang. Nah tapi kan aku ceritanya kan pas siang, jadi nggak begitu merinding gitu kan. Nah setelah aku diceritain dia bahwa biasanya kalau malam Jumat suara gamelan itu biasanya muncul gitu. Nah aku pas malam Jumat juga aku pikir-pikir ini merinding juga gitu kan. Ini jangan-jangan kok muncul lagi suaranya muncul. Tapi beberapa kali memang ya ada suara gamelan itu. 1 tahun lah 2018 itu kejadian satu malam ketika saya masih keliling itu. Sekeliling nggak ada apa-apa sih. Keliling pertama itu kan beberapa kali saya keliling itu nggak nemuin apa-apa. Terus akhirnya sekitar jam 1:30 kalau nggak salah itu mang, 1:30 di sebelah mesin giling itu, mesin giling batu itu hitam-hitam itu ya tak kira itu bayangan dari tiang loh, bayangan tiang mesin itu penyangga itu kan gede itu, tak kira bayangan itu, saya lewat aja gitu kan. Nah terus lewat lagi duduknya itu ini ungkang-ungkang kayak gini, kakinya yang satu diangkat yang satu gini. Itu gede, sosok gede, rambutnya panjang itu, ikal, bukan gimbal tapi ikal, rambutnya panjang. Lah itu saya lari, itu kaget kan, saya lari itu mang. Tapi saya nggak keluar, saya lari nyingkir di tempat lain aja gitu kan. Saya mau ke sana ambil kopi, takut. Ya diem aja di situ sambil ngerokokan diem. Sampai pagi saya di situ mang. Lah besoknya saya cerita lagi sama teman saya. Tanya kan, saya cerita, "Bah, kalau nek wong gede dhuwur di sini ada, Mbak, sing biasa ngetok gitu." Kan aku tanya pakai bahasa Jawa gitu kan. "Kue sing jaga kali." Dia bilangnya kayak gitu, dia sing jaga kali gitu katanya. Lah terus sing kemarin itu perempuan itu dia bukan jaga kali, sing perempuan itu di atas. Itu kalau di sana dia paling main tok gitu. Katanya seperti itu. Wes yang penting kamu jangan takut, jangan lari. Itu wes mambu awakmu gitu. Katanya dia gitu. Istilahnya dia itu mau berinteraksi sama kamu dia. Karena kamu sudah di sini sudah lama gitu. Jadi dia mau berinteraksi gitu. Kata teman saya gitu. Lah tapi saya takut bah gitu kan. Nggak apa-apa, itu nggak ganggu. Akhirnya ya tetap saya seperti biasa, saya jaga malam. Terus lihat itu juga saya sudah biasa mang. Setelah itu ada itu saya cuman lari ke belakang aja gitu. Kalau misalkan saya lihat itu lari ke belakang. Nah kemudian beberapa bulan lagi sing membuat saya takut itu mang, ada satu kejadian ketika saya tidur itu mang, jam 11 itu kan tidur dulu, saya tidur di pos itu hawane nggak enak banget pas malam itu. Waktu itu tidur saya menghadap ke tembok, saya menghadap ke tembok. Itu perasaan kok sempit gitu, maksudnya kayak ada yang dorong gitu kan, sempit tambah kalau satu orang kan lega banget itu tempatnya, tapi kayak iki kok oyone sing ngesuk gitu. Terus saya masih biasa aja, masih tidur mang waktu itu, saya masih tidur. Terus setelah itu ngesok lagi dianya gitu kan. Nah akhirnya saya bangun kaget mang, saya mang pas waktu itu
Lah wong apa saya bangun ini kepalanya itu kan rambutnya panjang itu kan masih gebiak-gebiak itu, nggak ada pakaiannya, cuman hitam-hitam gini. Ini nggak pakai baju. Itu orangnya ireng, ada bulunya ya, ada bulu dia. Saya lari pas waktu malam itu. Saya lari, saya ke atas lagi, ke atas teman saya. Wes aku kapok. Gak, aku wes ora wani aku bilang kayak gitu sama temanku. Lah ada apa? Lah mosok aku tur dikeloni karo wong irengi, bilang kayak gitu. Ih, wes ora usah wedi kowe ngono kok wedi. Dia bilangnya cuman kayak gitu, temanku bilang kayak gitu toh. Nah tapi emang siapa sih nggak takut sih? Wong saya bangun moro-moro di samping saya itu yang ngesol ternyata itu makhluk gede hitam itu yang ada bulunya itu saya lihat. Kalau kita kan biasa segini gedenya ya, maksudnya biasa umum lah. Kalau orang gemuk juga biasa, itu nggak terlalu gede banget juga, nggak kayak orang gemuk, bukan, tapi dari yang orang gemuk itu lebih gede lagi. Itu banyak bulu gitu. Lah saya mencelat, takut saya pas. Lah dari itu Mang, saya kan langsung cerita di rumah kan, cerita sama teman di rumah itu. Nah awal-awal saya nggak cerita. Nah ini saya cerita yang gede, makhluk gede itu saya cerita sama teman saya yang katakanlah dia ustadz gitu kan. Saya cerita, Tat, wah aku kerja kemarin malam gini Tat, dikeloni sama gendruwo kalau menurut saya itu Tat. Wong gede dhuwur, moro-moro ngesok-ngesok terus. Udah dia cerita di lokasi sini kan, lokasi yang saya tempat kerja itu, semacam kerajaan. Nah tak sambung lagi itu Mang, tak sambung. Oh ya berarti ketika saya mendengar gamelan itu berarti ya bener itu Tat. Dia nyambung juga si ustadz itu. Ya memang itu si apa di tempat itu di Wadas Kelir khususnya itu memang kalau malam Jumat dia cerita si ustadz itu ada gamelan bunyi. Itu kenapa akhirnya disebut Wadas Kelir itu ternyata ya memang itu Wadas Kelir kan. Kelir itu biasanya orang Jawa kalau wayangan itu yang kerucut itu kan, gunungan itu orang Jawa kelir seperti itu. Nah itu berarti tempat itu memang apa namanya angker gitu. Itu si ustadznya bilang kayak gitu, nyambung dari Wadas Kelir kemudian sampai ke Batu Rumpuk. Itu di sebelahnya juga kata ustadz itu ada makam sebelahnya, cuman makam itu tidak tahu makam siapa gitu. Sampai situ dia cerita dari Wadas Kelir cerita sampai Randu Gembyang. Randu Gembyang itu memang tempatnya lembut gitu katanya. Kerajaan goib gitu mungkin. Kerajaan goib ya bilangnya kayak gitu. Dari kami yang kerja di situ, bosnya itu juga sudah mengadakan ritual sesaji itu sudah rutin setiap Jumat Kliwon juga ada selamatan gitu. Tapi masih juga muncul yang seperti itu. Sekarang masih berani kerja di situ? Kalau ditawari lagi di situ? Nah itu Mang, dari yang saya tidur dikelonin itu si gendruwo. Ya takut saya Besoknya langsung keluar? Langsung keluar saya, langsung ogah. Kapok gitu ya? Kapok gitu. Sampai sekarang masih seperti itu, masih angker? Masih angker, malah sekarang tambah, kalau menurut saya sih tambah angker. Kalau Tambah sekarang angker. karena aktivitas kurang gitu. Kuarinya masih ada? Kuarinya masih ada. Tapi sudah kurang? Sudah kurang. Oke. Nah Sobat Malam Mencekam, itulah salah satu tempat angker di Alas Roban ya. Kalau tepatnya di jalan tengah atau yang bawah atau yang atas? Kalau ini Dekatnya. yang jalan tengah Mang. Jalan tengah ya, Ya, jalan yang tengah. ada Jati Putih itu, Ya, Poncowati itu ya, Poncowati. di daerah situ ya. Iya. Jadi kejadian-kejadian selalu di daerah itu. Nah, selalu di situ. Kalau yang ini agak kurang ya di daerah ini, Kalau yang sini agak kurang. agak kurang. Oke,
Baik, mudah-mudahan Sobat Malam Mencekam mendapat info lebih banyak tentang keangkeran dari alas roban ini. Terima kasih Mas Beken. Ya. Semoga tetap beken ya Amin. dan sehat selalu. Akhirnya Mang Ai dari alas roban undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.